Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 2, Bapak Rujiman SPD. Yang kita hormati dan kita muliakan Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, Ibu Ella Hayati MPD. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ya Allah, ya Rahman, duhai Allah yang Maha Pengasih. Di pagi yang cerah ini ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua nikmat iman dan Islam, sehingga kami semua dapat merasakan nikmatnya iman dan Islammu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hala ya lasafa wal munajjah ya abdu man habbakum yaghfar bima
Pak Rujiman atas perkenannya untuk salaman dulu, saya ke foto dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rujiman. Nanti mungkin yang kedua selanjutnya kepada Muhammad Farhan, ya. Boleh silakan dokumentasikan Muhammad Farhan, ya. Terima kasih, nah sudah hadir. Kemudian bingkisannya satu lagi Bu Ella, ya. Oke, terima kasih Bu Ella. Oke, itu dulu Bu Ica. Ya, selanjutnya kami mohonkan kepada Bu Putri, koordinator. Ya, Bu Putri, ketua Jamiyah kita. Masya Allah, subhanallah. Mohon berkenan Bu, memberikan hadiah kepada bingkisan dan hadiah kepada Ananda Salis. Ya, ini Salis. Oke, ya. Bu Putri dari sini saya, Bu Putri. Ya, oke, ya Allah, Insya Allah. Oke, satu lagi Bu, ini bingkisan ini Bu. Oke, ya. Yang kedua, mohon berkenan memberikan hadiah kepada Ananda Amalia. Masya Allah, yang baju merah Bu. Oke, selamat sayang ya, Insya Allah. Kita doanya semoga Bu Putri juga sehat selalu ya. Ananda Ananda sehat gitu. Oke Habib, yang ini Habib, Masya Allah. Habib, ya, Masya Allah kita doanya Habib. Oke, kemudian juga boleh saya. Oke, kemudian satu lagi bingkisan Habib. Masya Allah, subhanallah. Ya, satu lagi Habib kepada Ananda Olivia Da Silva. Yang ini Habib juga. Insya Allah, Habib udah yang dipoto dulu. Bu Naya dipoto dulu. Gak apa-apa, ini Bu Naya. Oh. Oke, Bu Naya dokumentasikan dulu. Oh, ayo boleh. Ya, lihat sini ya. Insya Allah. Oke, satu lagi Bu Inaya. Enggak, ini foto dulu. Ya, ya, satu lagi Syakila Oktaviani. Oke, ya. Oke, boleh dipoto dulu Bu Inaya, dokumentasikan. Insya Allah. Yang kata Nabi itu seperti begini, anak yatim itu sama Nabi itu seperti jari tangan, makanya di tamu-tamu mulia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Isya Al-Kaf, yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan dakwah beliau masih sempat memenuhi undangan kami dalam rangka syiar Muharram, syiar tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Kita patut bersyukur pada Allah bahwa kita memasuki tahun pelajaran 2023-2024 pada saat selesainya masa pandemi dan masuk ke dalam tahun baru Hijriah. Ini adalah sebuah keberkahan yang tiada tara. Karena 1445 tahun yang lalu Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah dalam rangka menyelamatkan syiar Islam agar Islam berkembang di seluruh dunia, dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang atau kejayaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belakang udah pada sarapan belum? Belum? Berhubungin dan berhubungin mau. Karena harus acara ya, oke? Yang semangat kita kasih makan, setuju? Kita sepakati bareng-bareng satu gak nyender, semuanya gak ada yang nyender. Siap? Kita sekarang majelis anti nyender. Majelis apa? Maka yang lagi nempel tembok kita komandokan untuk satu esot ke depan. Gerak. Nah, ayo, gak ada yang nyender. Nah, oke, biar semangat semua. Dan teman-teman, tahu nggak? Ketika kita memutuskan untuk menuntut ilmu, setan akan menghubungi kita, mengincar kita, melihat gimana caranya saya menungguinnya. Ya, maka dari itu gak ada yang nyender. Maju. Mau yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, kagak ada yang nyender. Semua kita sama. Bismillah. Kaifa halukum? Masya Allah. Itu jawaban yang normal. Abang baju hijau sini bang. Ini. Ini. Seger kita lihat yang hijau-hijau. Oke, kaifa halukum? Itu jawaban yang benar. Saya kasih jawaban khusus SMP Al-Azhar 2. Nah, kalau saya bilang kaifa halukum, jawabnya alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Siap? Siap? Yang belakang siap? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya. Pakai gerakan tangan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. 1, 2, 3. Kaifa halukum? Sekali lagi tangannya dimainkan, tonjok udara yang ada di atasnya. Jangan tonjok teman di depan ya. Kasihan kita benjol ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Semangat. 1, 2, 3. Hai. Hello. Kurang kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hai. Hello. Kalau saya bilang hai-nya 2 kali, jawab hello 2 kali. 1, 2, 3. Hai, hai. Hello, hello. Masya Allah. Hai, hello, hai. Hai, hai, hello. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah semangat semua ya, insya Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dewan guru, khususnya pada kepala sekolah Pak Sujiman yang telah memberikan kami kesempatan, segenap orang tua yang telah merekomendasikan kita, sehingga Al-Fakir senang sekali bisa berkumpul di majelis yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah teman-teman, nikmat yang Allah kasih ke kita pada pagi hari ini nggak kurang-kurang. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sama kita pada pagi hari ini nggak kurang-kurang. Bayangkan, dari segala kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita nikmat,
Allah kasih kita kemampuan sehingga kita bisa duduk, belajar, menambah ilmu kita, meningkatkan diri kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat sangat amat besar. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menaikkan derajat seorang hamba, Allah akan memberikan hamba tersebut ilmu yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah, kita juga dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad. Umat yang dilegitimasi. Apa legitimasi apa? Anak Jaksel sini angkat tangan. Udah Jaksel ya. Yang Jaksel udah tahu legitimasi apa? Umat yang diberikan tanda, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khairu ummah. Apa artinya khairu ummah? Umat yang dapat. Nah, makanya di depan. Apa artinya khairu ummah? Umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian umatnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Makanya bersyukur di umat Muhammad. Dikatakan para nabi itu ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat-rahmat yang Allah turunkan ke umat Nabi Muhammad SAW, para nabi pengen, ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari banyaknya rahmat yang Engkau turunkan ke umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kita renungkan umat-umat sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum Nuh, umatnya Nabi Nuh membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkhianati nabinya, diapakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kata Pak Sujiman tadi, pada Pak Rujiman. Ini saudara saya nih, orang Pemalang. Kita gua ngapak kita. Di sini ada orang ngapak-ngapak. Orang ini mau ngapak ya. Orang ngapak orang kepenak. Orang ngapak orang kepenak. Jadi ngap kita. Teman-teman, ya kalau kata Bapak tadi, pada bulan Muharram ini di darat mendaratlah umatnya Nabi Nuh dan bersama orang-orang dan seluruh makhluk yang berada di kapal itu pada bulan Muharram. Kalau kita bayangkan lagi umatnya Nabi Lut, Allah yahfad, na'udzubillah min dzalik, semoga nggak ada di sini yang menjadi bagian dari LGBT. Ini omongan serius, bukan bercanda. Jangan sampai kita hatinya tergoyahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari fitnah. Umatnya Nabi Lut atau yang disebut sebagai kaum Sodom membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyimpang daripada kecenderungan seksual yang mereka punya. Mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalikkan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih gempa yang luar biasa, dibalikkan. Yang bumi yang tadi di atas dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kita lihat betapa banyak pembangkangan yang terjadi pada zaman ini. Betapa banyak orang-orang yang membangkang, durhaka sama Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini. Tapi masih ditunggu taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senakal-nakalnya kita, sebandel-bandelnya kita selalu ditunggu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik langsung lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berburu-burulah, bercepat-cepatlah kalian untuk menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya lebih luas bahkan daripada langit dan bumi yang disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Angkat tangan, silakan jawab. Silakan. Ayo. Kamu. Silakan. Namanya siapa? Zafri, cita-citanya apa? Jawab semua amin ya. Ya. Insya Allah Zafri jadi orang yang sukses ya. Silakan Zafri, apa itu takwa? Iman. Apa itu takwa? Beriman. Beriman. Bisa jadi, silakan Zafri, masya Allah. Takwa, hampir betul. Takwa adalah menjalani segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat orang bertakwa apa enggak, kita lihat dari ciri-ciri orang bertakwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Ada yang ingin mengartikan? Dapat pisang. Siapa yang mau mengartikan? Bagaimana ciri-ciri orang bertakwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Mereka, orang-orang bertakwa, ciri-cirinya mereka senantiasa berinfak dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan dia banyak duit, dia berinfak. Dia nggak punya duit, tetap dia usahakan bisa berinfak. Nggak bisa berinfak pakai harta, dia infak pakai tenaganya dia. Nggak bisa berinfak pakai tenaga, dia bantu orang lain. Nggak bisa lagi, dia berinfak dengan senyuman yang dia punya. Susah apa enggak senyum? Susah apa enggak? Coba senyum semua, 1, 2, 3. Masya Allah. Coba tengok teman kanan, tengok teman kiri, kasih senyuman. Masya Allah. Semua kita hari ini sudah bersedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, ciri-ciri berikutnya daripada orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya. Kaisa mau kasih cerita sedikit, mau? Cerita aja ya. Mau dikasih cerita? Tentang satu orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menjadi ahli ibadah. Orang-orang pada zamannya memberikan julukan dia sebagai Zainal Abidin. Perhiasannya orang-orang ahli ibadah. Beliau adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin bin siapa tadi yang jawab? Angkat tangan jawab. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin
Hussein bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Teman-teman, Sayyidina Ali Zainal Abidin, salah satu keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengar kisah keren banget. Sayyidina Ali Zainal Abidin terkenal orang yang gak gampang marah. Sujudnya dalam sehari 1000 rakaat. Bukannya sholat isyanya bukan 4 rakaat, enggak. Sholat subuhnya tetap 2 rakaat, sholat zuhurnya tetap 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya tetap 4 rakaat, tapi sholat sunnahnya tidak kurang daripada 1000 rakaat. Tahu nggak teman-teman? Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah pada suatu hari lagi nerima tamu. Dikatakan kisah ini adalah kisah Sayyidina Musa Al-Kazim karena diambil namanya dari Al-Kazim tadi, wal Kazimin. Pernah beliau lagi nerima tamu, tiba-tiba dia suruh pembantunya, wahai pembantuku, tolong siapkan air panas untuk dijadikan bahan untuk menyambut tamunya tersebut. Tanpa disengaja, pembantunya atau budaknya tidak sengaja menumpahkan air panasnya ke jasad anak daripada Sayyidina Ali Zainal. Tumpah air panas, dan seketika itu pula anaknya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pembantunya nggak sengaja, takut dia, ya Allah, gimana ini? Setelah tidak sengaja membunuh seorang anak, ya Allah, gimana ini, ya Allah? Datang dia ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, memberikan laporan. Gemeter dia, ngasih tahu bahwa anaknya sudah meninggal tersiram oleh air. Seketika beliau mukanya memerah. Bagaimana nggak sedih? Siapa yang nggak sedih kehilangan anak? Teman-teman tahu nggak, rasanya kehilangan anak itu lebih sakit daripada kehilangan orang tua. Benar-benar. Di sini ada yang pernah di pesantren? Angkat tangan. Nggak ada? Ada. Kamu pernah di pesantren? Orang tua kalau naruh anaknya di pesantren itu jauh lebih sedih, jauh lebih kangen dibanding anak kangen sama orang tuanya. Anak makanan sehari 2 hari udah main lagi. Tapi orang tua tiap hari kepikiran, anaknya gimana ya? Anak saya udah bangun apa belum ya? Anak saya makannya gimana ya? Anak saya tidurnya nyenyak apa enggak ya? Namanya orang tua ke anak jauh lebih sayang daripada anak ke orang tua. Itu udah merupakan hukum A. Hukum A. Bayangkan seorang ayah kehilangan anaknya. Seketika sang pembantu mengucapkan ayat tadi, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang bertakwa, adalah orang-orang yang berinfak pada saat lapang maupun pada saat sempit. Dan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Teman-teman, seketika mendengar ayat tersebut, mendengar ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, beliau langsung bilang, "Kadhaltu ghairi." Aku sudah tahan amarahku. Wa afautu anka, dan aku maafkan engkau. Wa anta hurrun liwajhillah, dan kamu bebas karena aku mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu. Oh, Sayyidina Ali Zainal. Mau cerita lagi? Masih ada waktu? Sudah lapar? Besok sebelum ke sekolah sarapan ya. Teman-teman, kisah lagi. Sayyidina
Sayyidina Ali Zainal. Pada suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah lagi sholat di masjid. Lagi sholat di. Pada hari itu ada seorang Baduy. Baduy itu Baduy. Baduy, orang kampung di Arab namanya orang Baduy. Orang Baduy ini lagi ngumpulin duit sejumlah 1000 dirham. Kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 40 juta. Dia kumpulkan, dia taruh di kantong, dia niat mau berbelanja ke pasar. Sampai di pasar, dia mampir dulu ke satu masjid, yang mana di masjid tersebut ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masuk dia ke masjid, dia sholat di belakang Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian berzikir sampai-sampai di masjid itu tidak ada orang selain dia dan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia bersiap-siap berangkat ke pasar. Dia dapati kantong uangnya gak ada. Waduh, hilang. Mana duit saya? Sekantong isi 1000 dirham. Nyesek gak kelihatan kehilangan duit 40 juta? Nyesek ya? Sedih ya? 40 juta kalau dibeli motor bisa beli motor NMAX. Ya. Kalau dibeliin sepatu Jordan bisa dapat 10 itu. Kira-kira. Kalau beliin tablet bisa beli 40. 1000 dir. Panik dia, ya Allah, mana uang saya? Habis sholat kok hilang uang saya. Dia cari kesana kemari, gak taunya dia ambil kesimpulan. Oh, di masjid ini gak ada lagi selain saya sama orang itu. Dia belum tahu, belum kenal itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian dia tanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, hei kamu, kemana duit saya? Duit apa? Duit saya yang hilang. Kantong isinya 1000 dirham. Mana duit saya? Balikin. Kata orang Baduy tadi. Bentar. Kamu kehilangan uang? Iya. 1000 dirham. Oke. Kamu butuh uang 1000 dirham itu? Iya. Saya butuh uang 1000 dirham. Mana sini balikin? Dia menunduk Sayyidina Ali Zainal. Karena nggak ada orang lagi selain dia sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan tenang, dengan tentram dia ajak orang itu ke rumah. Oke, kalau kamu butuh duit 1000 dirham, ayo ke rumah saya, ikut saya. Diantar ke rumahnya, kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin masuk ke rumah dan keluar membawa uang 1000 dirham, memberikan kepada orang Baduy tersebut. Ini uang untuk kamu 1000 dirham. Apa yang dibilang orang Baduy? Nah, gitu dong. Balikin duit saya. Kalau kamu butuh bilang, kata orang. Kalau kamu butuh bilang, kalau butuh duit, jangan maling, kata orang Baduy. Akhirnya dia pergi belanja, beli beli baju, beli pakaian, beli kebutuhannya. Ketika dia pulang, dia buka pintu, dia dapatin uang 1000 dirhamnya belum kebawa, kecantol di pintu. Bayangin, gimana pusingnya dia. Ya Allah, duit saya ternyata belum saya bawa. Orang di pasar tadi siapa saya tuduh pencuri? Lari dia. Orang Baduy ini masih orang Islam, punya keimanan, punya ketakwaan. Dia punya rasa bersalah yang luar biasa. Lari dia ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia ketok-ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang sekitar terheran-heran. Hei, kamu orang Baduy, ngapain kamu ketok-ketok rumah itu? Enggak, ini saya ada kebutuhan sama rumah ini. Kamu tahu gak itu rumah siapa? Saya nggak tahu ini rumah siapa. Dikasih tahu oleh orang-orang sekitar, itu adalah rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget dia, ya Allah, orang yang tadi saya tuduh curi adalah cucunya baginda Nabi. Akhirnya teman-teman, apa yang dia lakukan? Dia ketok-ketok lagi, perlahan keluarlah Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian minta maaf. Dia maafin, ya Allah, maafin aneh udah nuduh ente. Ini uang 1000 dirham saya balikin.
Kira-kira apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Apa yang dibilang? Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, saya cucunya baginda Nabi Muhammad SAW diajarkan kalau sudah memberikan sesuatu saya nggak akan ambil lagi. Saya diajarkan oleh orang tua saya kalau udah ngasih nggak akan saya ambil kembali. Kalau kata orang Jakarta buruk siku. Kalau udah ngasih kagak bisa diambil. Udah, itu uang 1000 dirham buat kamu. Ya, dan saya maafkan kamu. Mudah-mudahan kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Udah ngatain, udah menuduh, dapat duit 1000 dir. Masya Allah. Enak gak deket sama orang soleh? Enak gak berada di sekitar orang soleh? Nah teman-teman, itu hikmahnya adalah orang soleh akan membawa manfaat buat kita. Orang soleh akan memberikan ketentraman buat kita. Orang soleh akan menjadikan diri kita juga menjadi orang soleh. Makanya kalau ada orang soleh di antara kalian, kalau kalian lihat teman ada yang rajin sholatnya, sedekahnya gak kurang-kurang, akhlaknya baik, deketin. Jadikan dia sahabat, pegang erat, jangan dilepas. Ya. Sebaliknya, kalau kalian ketemu teman yang suka kabur-kaburan, guru ngejelasin, dia goler-goler begini, ya, nggak suka ngedengerin gurunya. Kalau bisa diingat, kalau ada teman yang soleh didekati, jadikan sahabat. Karena hikmah, pelajaran, kebaikan luar biasa kalau kita dekat dengan orang soleh. Masya Allah. Khususnya teman-teman di bulan Muharram ini, satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di dalam bulan Hijriah ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ada? Udah semangat betul itu abang yang pakai baju itu. Ini bang. Ini bang. Ini dah. 1, 2, sini. Masya Allah. Ya berdua sini. Masya Allah. Kata Bapak ya Nabi Musa sama Harun, Amin ya Rabbal, silahkan dapat hadiah. Biar kagak pada lapar. Oke teman-teman, cukup balik lagi ya. Dengarkan. Ada berapa bulan dalam Islam? Yang pertama Muharram, kedua kemudian Safar, kemudian Hijrah, kemudian Akab, kemudian Rajab, kemudian habis itu kemudian kemudian ada berapa? 2. Allah ciptakan bulan, perhitungan bulan dalam setahun ada berapa? 2. Di antara bulan-bulan tersebut ada bulan-bulan yang diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu. Di antaranya adalah bulan Muharram. Bulan Hijriah dihitung pertama kali pada saat pertama kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngapain? Berhijrah. Dari mana? Angkat tangan. Jawab. Silakan. Dari mana? Allah. Dapat biru. Enak semuanya ya. Dari Mekah menuju siapa yang perintah? Allah Subhanahu. Teman-teman, sebenarnya hijrahnya pada bulan Rabiul Awal, tapi pada 1 Muharram
diperingati sebagai momen hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat masih berada di kota Mekah menerima siksaan yang luar biasa, dicaci, dimaki, dilempar batu, dilempar kotoran oleh penduduk kafir dan bukan hanya beliau, para sahabat-sahabat yang menemani beliau juga menerima siksaan yang luar biasa, tapi mereka teguh dalam pendiriannya menemani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, para pendahulu kita dari segi keimanan. Coba sebutkan satu sahabat as-sabiqunal awwalun. Sayyidina Abu. Tahu nggak kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq? Kenapa? Karena yang bisa jawab angkat tangan, nanti saya tunjuk. Ya, yang baju merah sini. Irfan, cita-citanya jadi apa Irfan? Amin ya. Kalau kita doakan Irfan jadi orang yang sukses dunia. Kenapa kita Siddiq dinamakan As-Siddiq? Karena jujur. Takbir buat Irfan. As-Siddiq memang artinya mirip-mirip dengan jujur, tapi As-Siddiq bermakna lebih dalam dari itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq karena dia nggak pernah ragu sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Siddiq dia dinamakan As-Siddiq karena dia membenarkan apapun yang diucapkan baginda Nabi Muhammad. Imannya nggak pernah goyah, lurus ke depan. Bahkan saat kaum Quraisy membuli Nabi, menceritakan bahwa Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, para kaum kafir Quraisy ngejek Nabi. Ya, Nabi udah mulai berkhayal. Ya, masa semalam bisa ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung membenarkan apa yang diucapkan baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan teman kerabat yang sangat dekat dengan Nabi. Beliaulah yang berjasa menemani baginda Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah menuju Madinah berdua. Ya, berdua, siapa aja? Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Kemudian mereka melakukan perjalanan yang memutar dari Mekah menuju Madinah. Di mana? Dan mereka beristirahat di satu gua yang bernama gua baginda Nabi Muhammad SAW saat itu bersembunyi di Gua Sur, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Tiap hari anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma dan Abdullah mengantarkan makanan dari Mekah menuju Gua Sur dengan berjalan kaki. Nanti insya Allah mudah-mudahan semua bisa umroh melihat langsung di mana letaknya Gua Sur. Teman-teman, bayangkan baginda Nabi ngumpet di gua berdua bersama Sayyidina Abu Bakar. Sampai pada suatu saat Sayyidina Abu Bakar
yang sedang duduk, di pahanya terdapat kepala baginda Nabi Muhammad, lagi tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Indah betul ya, indah betul paha yang disendiri kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Kepala beliau itu wangi luar biasa. Keringat beliau seperti minyak wangi, wangi betul ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pahanya disendiri oleh kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Di Gua Tur, sampai pada suatu saat beliau digigit oleh serangga yang sangat amat menyakitkan. Bahkan serangganya mengandung racun. Tapi beliau gak berani teriak, gak berani meringis kesakitan, gak berani. Gak berani, aduh, gak berani. Kenapa? Karena gak mau mengganggu istirahatnya baginda Nabi Muhammad. Bayangkan, nah, kamu kalau dicubit apa yang kamu mau? Aduh, ya begitu. Ya. Ini apa? Digigit serangga berat, gak berani teriak, karena dia gak mau mengganggu istirahatnya baginda. Sampai beberapa saat baginda Nabi terbangun dan melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meringis kesakitan. Ditanya, kenapa wahai Abu Bakar? Ini tanganku wahai baginda Nabi. Kenapa tanganmu? Digigit oleh serangga. Serangganya beracun. Oh ya Allah, sini, kasih tanganmu. Dikasih tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diusap tangannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan seketika tangan tersebut menjadi Masya Allah, mukjizatnya baginda Nabi Muhammad. Sampai pada suatu hari ketika Nabi meninggal, luka tersebut kembali muncul, dan itu menjadi salah satu penyebab, diceritakan dalam riwayat, penyebab kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luka yang kembali muncul saat waktu menemani baginda Muhammad SAW di Gua. Bayangkan kesetiaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi sahabat lain? As-sabiqun al-awwalun. Umar. Mau dengerin cerita Umar bin Khattab? Masih ada kisah, masih ada waktu? Sampai jam berapa ini, Pak? Sampai maghrib waktu? Ibu maghrib aja. Masya Allah. Bismillah. Sayyidina Umar bin Khattab, awalnya dia merupakan seseorang yang keras melawan baginda Nabi Muhammad SAW, sampai beliau mendengar ayat Al-Quran surat Thaha dari adiknya yang dibacakan langsung kepada Sayyidina Umar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus sampai ayat berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya keras, beliau luluh hatinya, menangis, dan seketika itu pula memeluk agama ajarannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ketika beliau masuk Islam, berbalik hati Sayyidina Umar menjadi orang yang paling kuat membela baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar berhijrah juga dari Mekah menuju Madinah. Di saat yang lain, sahabat-sahabatnya Nabi berhijrah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar terang-terangan. Dia sebelum berhijrah, dia sholat di depan Ka'bah 2 rakaat. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Usai sholat, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Dia datang ke perkumpulan kaum kafir Quraisy. Hei kalian sungguh adalah orang yang celaka, kata Sayyidina Umar bin ditantangin, bukan ngumpet. Umar langsung nantangin kepada orang-orang. Terus apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Ketahuilah wahai penduduk Mekah, saya hari ini akan berhijrah ke Madinah lewat jalan yang itu.
dikasih tahu jalan yang Sayyidina Umar. Gak mau Pak, lewat jalan yang itu. Barang siapa kata Sayyidina Umar yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, datang halangin saya untuk berhijrah bertemu sama kekasih saya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan keberanian Sayyidina membela apa hikmahnya kita dalam kebenaran. Jangan pernah takut kita hanya kepada Allah Subhanahu. Dalam kebenaran jangan pernah takut. Menolak teman ini paling sering di sekolah. Lagi ngerjain soal, teman ada yang nyenggol, yang gede yang dibaca, mau dong jawaban soal nomor 3. Biasanya kita takut sama dia, takut dibilang gak asik, takut dibilang gak solid. Jangan pernah takut dalam kebenaran, tolak. Kamu gak boleh nyontek sama saya. Ini adalah sesuatu yang saya hanya takut sama Allah Subhanahu. Biarin, tinggalin. Kamu mau bilang saya gak asik, saya emang gak asik. Nah, biarin. Saya hanya asik sama Allah Subhanahu. Kalau semua kompak dalam kebenaran, enak apa enggak? Biarin. Kita kucilkan orang yang suka curang. Ya, kita ajak dia kepada kebenaran. Kita biarkan dia merasa bersalah. Pelan-pelan dia akan ikut kita dalam tapi jangan pernah disalahkan orangnya, salahkan perbuatan. Itu Sayyidina Siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Nabi? Siapa? Sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Enggak, pada malam saat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Mau dengerin kisah Sayyidina Ali? Suruh yang belakang dia. Siap, cakep, ganteng. Ini yang belakang kelas 9 kan ya? Kita doakan kalau dia lulus dapat SMA favorit. SMA favoritnya SMA. Teman-teman, gak kalah sama Al-Azhar. Saya ini lulusan Universitas Indonesia. Di UI, anak-anak Al-Azhar top. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Udah, abang baju hijau udah. Oke, teman-teman mau dengar kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Enggak. Ketika malam baginda Nabi Muhammad SAW akan berhijrah, baginda Nabi mendapatkan wahyu untuk segera pergi pada malam hari itu. Kenapa? Karena pada malam itu baginda Nabi diincar kepalanya. Baginda Nabi terancam pembunuhan. Diancam dibunuh oleh siapa? Kaum kafir masing-masing kabilah, suku, masing-masing suku daripada kaum kafir Quraisy mengutus utusannya satu orang. Agar apa? Agar nggak ada suku yang disalahkan oleh suku Bani Hashim. Masing-masing suku mengutus utusannya untuk bersekongkol, bekerja sama, mengambil nyawa baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari itu dikepung rumahnya baginda Nabi Muhammad, dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Di dalam rumah masih ada baginda Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya baginda Nabi Muhammad. Mereka bersiasat gimana caranya baginda Nabi bisa keluar sementara mereka nggak tahu Nabi keluar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan gagah berani mengajukan diri. Wahai Nabi, aku akan menggantikan posisi tidurmu.
posisi tidur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa tujuannya? Tujuannya apa? Biar apa? Biar apa? Biar gak benar-benar dapat ini. Teman-teman, digantikan posisi tidur baginda Nabi Muhammad supaya apa? Supaya mereka yang mengincar nyawa baginda Nabi menyangka bahwa Nabi belum ke masih ada di kasur. Karena apa? Karena setiap beberapa saat mereka ngecek ke dalam kamarnya baginda Nabi, masih ada nggak Nabi? Oh masih ada. Mereka jagain lagi. Dilihat lagi masih ada apa enggak? Oh masih ada. Sampai posisi tidur baginda Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi masih sangat muda. Kira-kira umurannya kayak abang-abang kelas 9 itu. Masih sangat amat muda. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memakai pakaiannya Nabi, tidur di kasurnya baginda Nabi, dan namanya zaman dulu belum ada listrik, ruangannya akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW berhasil keluar melalui jalan rahasia. Menurut riwayat bahwa kaum kafir Quraisy ditaburi kepalanya oleh baginda Nabi sehingga mereka tidak menyadari bahwa Nabi keluar di hadapan mereka. Dalam riwayat. Tapi walhasil baginda Nabi berhasil keluar dari rumah dan kaum kafir Quraisy masih menyangka bahwa Nabi masih di dalam rumah karena melihat ke jendela kamar Nabi masih tidur di tempat. Sampai larut malam mereka melakukan kebiasaan yang setiap hari mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka ngambil batu, kemudian melempari batu ke dalam kamar baginda Muhammad. Di dalam ada siapa? Ada siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang berada di dalam selimut menerima lemparan demi lemparan batu yang dilemparkan oleh kaum kafirku. Sayyidina Ali menangis begitu keras. Mereka sangka itu adalah tangisan baginda Nabi. Kenapa Sayyidina Ali menangis? Apakah beliau kesakitan? Sayyidina Ali adalah orang yang kuat. Apakah beliau takut? Enggak. Sayyidina Ali adalah orang yang sabar. Beliau bangga bisa menggantikan nyawa baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bangga bisa menyelamatkan nyawa kekasihnya Allah Subhanahu. Sayyidina Ali menangis. Kenapa menangis? Karena merasakan kesedihan. Apakah ini yang setiap hari diterima oleh sahabatku kekasihku baginda Nabi Muhammad? Menangis Sayyidina Ali. Apakah begini rasanya jadi baginda Nabi Muhammad SAW? Begini siksaan yang diterima oleh baginda Nabi. Menangis Sayyidina Ali karena kesedihannya merasakan penderitaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pagi hari tiba, mereka merangsek masuk, kemudian membuka selimut dan mendapati baginda Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada di kasur. Yang ada di kasur adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Satu sahabat lagi sebut. Bilal bin Rabah. Oke. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah perjuangannya luar biasa besar. Beliau adalah seorang budak tadi. Budak hitam. Jangan ketawa. Kalian kalau mau tahu sekarang artis-artis banyak yang ganteng hitam kulitnya. Hitam putih sama yang penting lihat Sayyidina Bilal bin Rabah hitam legam, seorang budak. Tahu nggak? Bilal bin Rabah kemudian setelah memeluk agama Islam dan tuannya atau pemiliknya tahu Bilal bin Rabah masuk agama Islam, langsung diambil badan Bilal, diseret ke tengah padang pasir, dibentangkan badan Sayyidina Bilal dan badannya di atasnya ditimpa oleh batu yang sangat amat berat
sehingga sesak dadanya. Oh, kalian kalau ditiban oleh orang yang gemuk apa rasanya? Gak bisa nak? Gak bisa nafas? Begitu ya? Kurang gak bisa nak? Teman-teman, apa yang dilakukan Sayyidina Bilal di sisa-sisa nafas terakhirnya? Sayyidina Bilal bin Rabah mengucapkan satu kalimat, nama zat yang sangat dia cintai. Apa yang diucapkan Sayyidina Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Semuanya 1, 2, 3. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu. Ahadun ahad artinya Dia yang esa, Dia yang esa, Dia yang esa, yaitu Allah Subhanahu. Bilal menikmati kalimatnya, ya Allah. Namanya kita kalau udah cinta, menyebut nama yang kita cintai akan sangat terasa indah. Di sini siapa yang udah suka sama orang? Nah, kalau kita menyebut orang atau zat yang kita cintai, kita akan bahagia rasanya. Begitulah yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Menyebut ahadun ahad, dia menikmati betul-betul kalimatnya sehingga dia lupa terhadap batu yang menimpa dirinya, yang membuat dirinya sampai datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Sayyidina Bilal, membeli Bilal dari tuannya, dan Bilal menjadi seorang yang merdeka. Masya Allah. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah-kisah sahabat as-sabiqun al-awwalun ini? Bahwa kita harus bersabar terhadap abang dapat anggur segepok. Biar buta. Teman-teman, cukup ya. Hai. Hello. Kaifa halukum? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu. Sekali lagi 1, 2, 3 dengan kompak, dengan semangat. Kaifa halukum? Masya Allah. Barusan setan-setan yang mau datang godain kita kabur lagi dengan teriakan takbir. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil daripada kisah tadi? Abang baju hijau namanya siapa sih bang? Abang Hanif. Abang Hanif bilang kita dalam menjalani keimanan harus bersabar terhadap harus sabar, harus kuat, harus mujahadah. Apa? Sekali lagi, mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh sabar menghadapi ujian dan cobaan. Yang kita terima bukan batu besar di atas kepala kita. Yang kita terima bukan ancaman kematian. Yang kita terima bukan lemparan batu. Yang kita terima bukan hinaan. Yang kita harus hadapi pada saat ini, khususnya kalian, adalah hawa nafsu kita untuk ngobrol sama teman dibandingkan ngedengerin guru. Hawa nafsu kita untuk main HP tengah malam, scroll sampai tidurnya naudzubillah min. Hawa nafsu kita untuk main game, padahal di kelas lagi siapa di sini yang suka main game? Teman-teman, hai, halo, kita, kenapa? Yang putri, hai, teman-teman, yang harus kita lawan adalah hawa nafsu. Kita sekarang nggak menghadapi orang yang ngancam kita. Ada yang ngancam kita? Ada yang orang yang suka melemparin kita batu? Ada orang yang nimpa batu di atas tubuh kita? Sekarang kita cuman
sebagaimana yang disebut oleh Bang Hanif tadi. Masya Allah. Takbir buat Bang Hanif. Kalau kita bersabar, kita akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu. Siapa di sini yang mau menjadi kekasihnya Allah? Angkat tangan dan katakan saya. Yang ingin diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin menjadi pejuangnya Allah Subhanahu wa taala sekarang semuanya takbir. Takbir. Allahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya rasa itu aja yang sudah sejam lebih. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan jadi penerus bangsa, sukses dunia akhirat. Semuanya jadi anak yang pintar semua, nilainya bagus semua. Dan di SMP unggulan di Jakarta bahkan di Indonesia, mencetak berbagai generasi yang membanggakan bangsa Indonesia, menaikkan derajat umat Islam. Mudah-mudahan juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian tetap menjaga ketakwaan, tetap menjaga kesabaran dan menunjukkan kesungguhan atau mujahadah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.